Alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hingga saat ini kita masih diberi kesempatan dan kenikmatan yang luar biasa, yaitu masih bisa menghirup oksigen secara cuma-cuma, dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Yang kedua, salam dan selawat kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya selaku moderator di sini, bukan pembicara, melainkan ini membantu teman kita. Kita sama-sama berkolaborasi bagaimana mengajak bareng-bareng supaya gimana sih kedepannya sekolah kita ini benar-benar yang sekolah yang diharapkan oleh masyarakat. Langsung saja Bu Kamti, waktu dan tempat kami persilahkan. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu guru di ruangan ini, telah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara diseminasi prakarsa perubahan. Saya di depan bukan berarti saya ilmunya lebih tinggi atau mungkin pembelajaran lebih bagus dari Bapak Ibu. Saya yakin banyak yang Bapak Ibu cara mengajar di kelasnya lebih baik dari saya. Saya hanya sekedar sharing ilmu aja dari materi CGP yang saya dapatkan. Materi yaitu adalah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu dalam pandangan kita ketika melihat judulnya kayak wow gitu Bu ya. Tapi sebetulnya kita sebagai guru, prakarsa perubahan cukup ketika meningkatkan proses pembelajaran di dalam kelas. Itu sudah merupakan prakarsa perubahan sebagai guru. Jadi prakarsa perubahan saya sedikit kasih teorinya aja Bu ya. Nanti baru saya sampaikan contoh penerapan saya di kelas. Itu mungkin siapa tahu menjadi ide bagi teman-teman. Jadi yang penting prakarsa perubahan itu langkahnya amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau kita melihat ada teman kita yang proses pembelajaran bagus nih, amati, tiru, modifikasi, sesuaikan dengan mapel masing-masing, modifikasi seperti itu. Ini menurut Lewis menguatkan bahwa pertanyaan-pertanyaan inquiry apresiatif harus mampu mengarahkan perhatian pada hal-hal positif, mengidentifikasi nilai-nilai positif, mengidentifikasi kekuatan-kekuatan, berfokus pada apa yang diinginkan, atau ada lebih banyak berfokus pada aspek kehidupan sehari-hari di sekolah. Jadi melakukan perubahan prakarsa perubahan itu pakai inquiry apresiatif, itu maksudnya kita melihat kekuatan yang ada di diri kita maupun kekuatan yang ada di sekolah. Jadi kekuatannya itu apa sih? Jadi kita gali, baru kita manfaatkan untuk diterapkan di pembelajaran. Itu maksud dari inquiry apresiatif. Jadi perubahan yang berdasarkan kekuatan yang ada di diri kita, hal positif gitu ya. Ini teorinya. Jadi cara melakukan perubahan prakarsa perubahan itu ada langkah-langkahnya. Biar lebih jelas langsung dari sumber pemateri Bu ya, pakai video ini sumber pemateri langsung dari sana biar nggak bosan lihat saya menjelaskan. Silahkan pakai ini. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Hookrider menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Selain sebagai paradigma berbasis kekuatan, inquiry apresiatif atau IA
juga merupakan salah satu model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem, misalnya organisasi atau komunitas. IA memulai perubahan berdasarkan pertanyaan pertama yang ditentukan bersama dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Ada 5 tahapan utama yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan akronim B, A, G, J, A, Bagja. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Sunda, Bagja arti sederhananya adalah bahagia. Pemilihan nama ini adalah untuk menggambarkan proses yang akan dibawakan sepanjang penerapan model dan membawakan perubahan. Tahapan ini diadaptasi dari apa yang dipaparkan oleh Nobel and McGrath tahun 2016. Semua pertanyaan yang dipaparkan nanti adalah sekedar contoh yang dalam penggunaannya masih harus disesuaikan menurut konteks perubahan yang diinginkan. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan. Satu pertanyaan utama yang kita buat adalah penentu arah penelusuran, penyelidikan, penelitian terkait perubahan yang kita inginkan. Tiap pertanyaan utama akan mewakili rangkaian tahapan proses Bagja yang berbeda. Maka, buatlah pertanyaan-pertanyaan utama, kemudian diskusikan dan pilihlah satu dulu bersama-sama. Tahapan ambil pelajaran ini dilakukan setelah kita sepakat akan memilih pertanyaan utama yang mana. Bagian ini akan menuntun bagaimana kita mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu, kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Kemudian beranjak ke seluruh komunitas di sekolah. Bagian ini berusaha menjawab pertanyaan lanjutan dari pertanyaan utama. Dalam contoh kali ini, jika kita ambil pertanyaan utama nomor 2, maka penelusuran nanti akan mengikuti pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah gali mimpi bersama. Dalam tahapan ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan menggambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. Dalam perencanaan, kita akan menyusun pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk penggalian tersebut. Misalnya, pada bagian selanjutnya, komunitas sekolah akan bersama-sama menjabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang mereka impikan tadi. Intinya, tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal, kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Seperti tahap kali ini akan mengatur eksekusi sedemikian rupa sehingga jelas siapa yang terlibat di setiap rencana yang dibuat. Model manajemen perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif dan berbasis pada kekuatan. Jadi, selamat bersenang-senang dalam menerapkan Bagja. Salam selamat. Itu tadi langkah-langkahnya. Kita
kita melakukan prakarsa perubahan. Jadi dimulai dari kelas, nanti menular ke teman-teman yang lain, insya Allah akan terjadi perubahan di sekolah seperti itu. Ini langkah pertama, saya memulai kelas dari 10 OTKP. Ini yang saya lakukan prakarsa perubahan ini adalah pelajaran matematika kolaborasi dengan kejuruan. Karena saya melihat setelah K13 itu kan materi matematika itu terpisah dari kejuruan. Kemudian banyak materi-materi kejuruan itu sebetulnya banyak berharap ada dukungan dari matematika itu untuk memperlancar proses pembelajaran kejuruan. Kemarin ngobrol sama Bu Dewi itu seperti pecahan. Mungkin di kurikulumnya nggak diajarkan Bu ya, kelas 10 pecahan sudah nggak diajarkan, langsung ke bilangan berpangkat. Ternyata pecahan itu sangat diperlukan ketika pembelajaran membuat pola. Jadi ketika Bu Dewi mengajarkan membuat pola, dia terhambat untuk pembelajaran itu karena anak-anak nggak memahami pecahan. Makanya yang hadir pada kali ini sengaja saya undang matematika sama kajurnya, siapa tahu nanti bisa diterapkan sama Bapak Ibu guru. Oke, ini visinya mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Kenapa saya mengambil pembelajaran yang bermakna ini? Karena di kurikulum Merdeka itu kita selalu berdasarkan pembelajaran itu orientasinya kepada siswa. Orientasi kepada siswa itu artinya manfaatnya betul-betul bisa dirasakan ke siswa. Jadi ketika kita memberi materi pembelajaran yang tidak bermanfaat bagi siswa, itu berarti kita tidak berorientasi kepada siswa. Oke, ini tadi langkah-langkah tadi dikatakan pernyataan prakarsa perubahan, memberikan pembelajaran kolaborasi. Jadi saya lingkup kecil Bapak Ibu ya di kelas, membuat pertanyaan, mungkin enggak harus dijelaskan. Kemudian kan ambil pelajaran, gali mimpi. Saya tuh bermimpi ketika pembelajaran itu benar-benar bermanfaat untuk menunjang kompetensi keahliannya. Oke, ini jabarkan rencana. Saya memilih kelas 10 tata busana karena yang pertama saya mengajar di kelas tersebut. Kenapa saya ngambil kelas 10? Takutnya kelas 12 banyak kegiatan-kegiatan uji kom, jadi saya ngambil kelas 10. Kemudian saya atur jadwal diskusi sama Bu Dewi dan Bu Jumriani, membuat pola itu jam mengajarnya Bu Jum. Saya kerjasama dengan Bu Jum. Ini rencana dokumentasi rencana kolaborasi pelajaran matematika. Ada 5 tahun. Itu tadi pelaksanaan dari kolaborasi pelajaran matematika, yaitu materi pecahan dengan membuat pola. Jadi tadi pecahan itu Bu, saya pakai origami. Jadi anak-anak ukuran origami kan sama. Saya suruh menempel 1 itu seberapa, 1/2 itu seberapa sampai 1/6. Kemudian 1/2 itu bagaimana, jadi mereka tempel sesuai bagian-bagian yang pas. Jadi mereka punya bayangan, oh ternyata 1/4 itu segininya, berarti saya membaginya jadi 4 seperti itu. Jadi menanamkan konsep seperti itu. Itu tadi setelah untung pas pembelajaran itu berlanjut ketika saya selesai masih materi pecahan, Bu Jo masuk materi pembuatan pola, dibantu sama Bu Dewi saat mengajarnya. Itu mungkin gambaran saya tentang kolaborasi pembelajaran antara matematika dengan kejuruan.
Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab. Cukup untuk pemaparan dari saya serahkan ke moderator. Baik, Bapak Kepala Sekolah mungkin ada sambutan. Pak Yadi, ada sambutan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita mensosialisasikan atau menyampaikan rencana dari calon guru penggerak terkait dengan kolaborasi antara pembelajaran matematika dan dikaitkan dengan pembelajaran kejuruan, khususnya untuk tata busana. Jadi ini sebenarnya sudah kita laksanakan dan sudah mendapatkan inspirasi bahwa memang pembelajaran matematika itu pas, cocok gitu ya kalau dikolaborasikan dengan pembelajaran di kejuruan khususnya tata busana. Jadi Bu Kanti di sini selaku calon guru penggerak menyampaikan hasil dari kolaborasinya antara bidang studi pembelajaran matematika yang dikolaborasikan dengan pembelajaran tata busana. Nah, mungkin itu ya. Nah, harapan saya juga kepada teman-teman ketika ini baik, bagus dan bisa dikolaborasikan, mungkin dari tidak hanya matematika tapi dari pembelajaran bidang studi yang lain juga bisa berkolaborasi dengan bidang kejuruan. Nah, mungkin itu. Jadi harapan saya mudah-mudahan kita ke depannya ini bisa saling mengisi. Mungkin itu Pak Panji dari saya. Terima kasih dan aplaus untuk Ibu Sukarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Supriyadi selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sangatta Utara yang telah memberikan sepatah dua patah kata untuk diseminasi dari Ibu Sukarti. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin kita diskusikan bersama? Saya mengawali dulu mungkin ya karena penasaran. Boleh ya Bu ya saya ya, walaupun sama-sama satu diklat tapi saya menarik melihat banyak ini. Sebenarnya Bu, kolaborasi yang Ibu lakukan ini dulu sempat kita pernah obrolkan sama beberapa teman-teman dalam diskusi di teras lah kayak gitu. Ya karena memang posisinya di teras. Sebenarnya pengen kita tuh seperti ini Bu. Jadi kayak akuntansi, ya matematikanya yang akuntansi gitu kan. Terus beda kejuruan multimedia. Matematikanya apa sih yang dibutuhkan di multimedia? Yaitu saja materinya, makanya gitu, mamanya gitu. Terus TKP apa, terus BDP apa, TP apa, seperti itu. Cuman kan yang jadi masalah itu tidak masuk di KD ya Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya matematika saja. Pengennya kita ini normatif minimal bahasa Inggris. Bahasa Indonesia matematikanya masuk lagi setiap komponen kompetensi di produktifnya kejuruannya seperti itu. Yang pertama adalah seperti apa solusinya ketika itu tidak masuk di KD seperti itu. Yang kedua akan ada banyak tugas dari guru-guru yang ada keterkaitan terkait untuk merubah itu semua seperti itu. Nah seperti apa solusinya kalau Bu Kanti ada seperti itu. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk menyamakan frame berpikir dengan guru-guru yang terlibat. Karena tidak semua guru-guru ini kan satu visi gitu. Ada yang saya sudah ada KD-nya, saya saja sudah saya fokus KD. Ketika kita tawarkan, Bu coba bantu aja. Oh tidak bisa nih, tidak ada di KD ya, ada seperti itu kan. Nah seperti apa solusinya dari Bu Kanti. Terus
pertanyaan buat Bapak Kepala Sekolah juga sekalian Pak. Karena ini kan karena memang konsepnya nanti ke depannya termasuk Pak Mustari mungkin bisa bantu menjawab juga Pak ya. Pak, kalau kita ini praktekkan langsung dalam satu kegiatan, semua guru diundang, semua wajib, tidak ada yang tidak hadir kecuali ujian. Guru normatif, adaptif, guru produktif. Nah itu kira-kira materi produk normatif apa yang ingin dikaitkan untuk dikolaboratifkan, seperti itu. Nah yang produktif mendata, kira-kira KD apa saja yang kira-kira bisa dikolaboratifkan. Nah seperti itu. Nah kira-kira kalau memang ada di produktif ternyata di KD-nya normatif adaptif itu tidak ada, kira-kira gimana solusinya gitu. Supaya apa? Supaya pembelajarannya antara normatif adaptif itu ada segi bermaknanya buat yang produktif seperti itu. Jadi seperti apa itu nanti Pak ya solusinya? Sebenarnya seru aja sih Pak ketika memang pembelajaran itu kayak bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya memang betul-betul sudah anaknya sudah mengarah ke kejuruannya seperti itu. Cuman kan selama ini kita belum melihat apakah pelajaran-pelajaran tersebut itu ada keterkaitannya. Ternyata side effect-nya, output-nya ternyata ya memang kurang lebih sama saja gitu. Nah, seperti ini hal kecil yang dilakukan oleh Bu Kamti kan ini sangat luar biasa Pak. Hanya satu materi saja, pecahan ya. Walaupun di KD-nya tidak ada ya. Nah, tidak ada. Tapi ternyata penting. Nah, seperti apa menambahkan KD, sedangkan kita dituntut untuk di rapot KD seperti itu. Nah, kalau maksud saya kalau bisa tidak kamu kita abaikan itu semua KD, kita desain ulang KD sendiri, kayak gitu. Tapi dengan tidak menghilangkan KD yang ada. Kalau memang ditambah-tambah, kalau memang itu udah hilang coret, nah gitu. Kalau memang kita diberi keleluasan seperti itu, boleh enggak? Saya yakin sekolahnya akan bagus, karena akan mengetahui dampaknya. Gitu. Boleh. Ya kan ya. Jadi tidak akan belajar logaritma, tidak akan belajar aritmatika, cukup kalau OTKP nambah kurang kali bagi karena kas kecil. Ya Bu ya? Tidak ada limit logaritma. Nah, begitu. Kalau BDP diskon, potongan harga persen. Nah, dan diajarkan tentang aljabar kan Bu? Nah, di Alfamidi dari tanyaan kita bayar bruto. Nah, brutonya berapa? Akuntansi juga gitu komputer kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panji. Saya coba berdasarkan pemikiran saya jawab ya. Yang pertama, cara bagaimana itu kan tidak ada di KIKD. Untuk saya ngasih materi perjalanan itu hanya cukup 1 kali pertemuan. Jadi, tapi benar-benar 1 kali pertemuan itu saya rencanakan, saya setting dengan waktu 2 jam itu maksimal. Jadi saya bikin media pembelajaran yang membuat 2 jam itu efektif sehingga tidak mengganggu KIKD yang sudah ada. Kenapa saya juga berpikir tidak mengganggu KIKD yang sudah ada? Karena kita juga punya tanggung jawab Bapak Ibu. Anak ini kan habis SMK ada yang melanjutkan perguruan tinggi. Mereka harus bersaing dengan siswa SMA. Kenapa logaritma itu harus tetap diajarkan? Itu karena nanti ketika lulus mau ke perguruan tinggi ada tes masuk perguruan tinggi, itu memang menyediakan siswa kita yang mau melanjutkan perguruan tinggi negeri. Kemudian bagaimana cara mengatasi kalau misalnya KIKD agak berbeda, itu sebetulnya di kurikulum Merdeka, maaf saya nggak promosi ya, pemahaman saya di kurikulum Merdeka itu matematika itu masuk ke kejuruan. Itu target pemerintah, memang kita bisa mengaitkan dengan materi kejuruannya. Itu di kurikulum Merdeka masuk ke C3 masuk kejuruan Bu ya, mengambil kejuruan. Itu kenapa saya berpikir bagus tuh kurikulum Merdeka, jadi sudah mengaitkan. Yang kedua, pola berpikir teman-teman bagaimana bisa berkolaborasi. Sering diskusi aja mungkin ya. Jadi saya ngobrol sama, oh ternyata cocok nih sama Bu Dewi pemahamannya. Mungkin Bu Risma nanti ngobrol sama Bu Andi yang bisa mendukung di OTKP seperti apa, mungkin bisa didiskusikan. Kayaknya sama-sama membutuhkan materi ini.
Kemudian yang untuk seperti bahasa Inggris itu saya contohkan seperti ini Pak Panji yang ke OTKP. Di bahasa Inggris itu ada menulis surat bahasa Inggris. Ketika menulis surat bahasa Inggris, minta tolong Bu Komariah atau Bu Novi itu standarnya mengikuti admin. Itu. Jadi standarnya bagaimana kopnya, bagaimana susunan letaknya, itu mengikuti admin, jangan mengikut gayanya orang luar negeri atau gayanya buku. Itu sudah berkolaborasi sebetulnya, nggak harus bertemu dalam satu kelas, itu sudah kolaborasi. Kemudian mereka kan juga belajar listening, speaking, itu bisa untuk misalnya penanganan telepon, seperti apa dikaitkan dengan bahasa Inggris, kerjasamanya di situ. Mungkin jadikan tidak mengganggu KIKD, KIKD-nya bukan tetap ada. Menulis surat dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu salah satu contoh kolaborasi bahasa Inggris dengan OTKP. Kemudian ada yang belum terjawab Pak? Ada yang harus saya feedback Bu. Contohnya kayak bahasa Inggris Bu. Menulis surat koresponden bahasa Inggris. Tapi di KIKD-nya bahasa Inggris tidak ada. Dia menulis surat aja Pak kalau bahasa Inggris. Ada menulis surat bahasa Inggris. Menulis surat bahasa Inggrisnya. Tidak yang di KIKD-nya bahasa Inggris Ada menulis surat bahasa Inggris. Saya ingat sama Bu Novi itu dia ngajarkan menulis surat lamaran pakai bahasa Inggris. Surat iya, coba Pak. Kan nggak tahu Pak, pernah ngobrol aja. Jadi diajarkan kan bahasa Inggris, menulis surat bahasa Inggris diajarkan. Tapi nggak tahu kelasnya berapa. Terus dia harus tuntutan begitu, tapi ada surat menulis surat dengan bahasa Inggris. Oke, mungkin cukup Pak Panji jawaban saya. Ada yang Ya, terkait dengan kolaborasi pembelajaran para bidang studi adaptif normatif dikolaborasikan dengan kejuruan, itu bisa saja Pak Panji. Tentu para guru harus punya komitmen yang pertama, yang kedua harus kita sosialisasikan. Kita kumpulkan semua guru yang ada di sini. Ini pembelajaran mulai tahun ini silahkan kita akan berkolaborasi sehingga nanti ketika masuk pembelajaran KD saya misalnya saya matematika akan dikolaborasikan dengan tata busana, ya nanti ada komunikasi antara guru matematika dengan guru tata busana. Mereka akan mendesain. Dan kalau memang yang seperti yang dikatakan Pak Panji tadi tidak ada yang cocok misalnya, ya monggo saja dibicarakan. Kalau memang tidak bisa, tidak bisa. Kalau memang bisa ya silahkan dilanjut gitu ya. Nah ini tentu ada komitmen kita bersama untuk mengkolaborasikan antara bidang studi yang satu dengan bidang studi yang kejuruan ya. Kemudian ya mungkin itu ya, nanti terkait dengan apakah kita punya komitmen ingin menggunakan kurikulum merdeka. Saya kira kurikulum merdeka seperti itu ya, bukan ada kolaborasi ya. Apalagi ada proyek-proyek yang harus dibuat ya. Tentu tidak hanya guru produktif yang aktif, ada guru adaptif normatif pun mungkin bisa berkolaborasi. Nah mungkin itu Pak Panji. Mungkin Pak Mustari ada yang ingin ditambahkan Pak Mus? Terima kasih atas waktunya. Terkait tadi apa yang disampaikan oleh Bu Karti dan apa yang diusulkan oleh Pak Panji untuk pembelajaran yang kolaboratif antara guru norma muatan A, B, dan C, karena kita di SMK memang mata pelajaran yang produktif ini yang jamnya lebih banyak, semakin naik kelas jamnya lebih banyak, sehingga bagaimana pembelajaran yang produktif ini disupport oleh guru yang lain. Ketika Bu Kanti sampaikan ke saya beberapa bulan yang lalu, menarik sekali, dan ini sudah diseminarkan di hari ini.
terkait tadi bagaimana dengan KD yang tidak ada. Kemudian mungkin sudah paham sama teman-teman bahwa di kurikulum Merdeka itu diakomodir karena memang kita sekolah dari dulu sih sebenarnya sudah bunyinya satuan pendidikan itu sebenarnya memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyusun sendiri kurikulum. Silabusnya dibuat oleh dari pusat, kita yang mengembangkan silabus. Tapi di kurikulum Merdeka ini diberikan kebebasan. Namanya nggak salah dulu apa ya? Capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran. Nah itu diberikan kebebasan menyusun, hanya rambu-rambu intinya ada numerasi literasi itu perlu ditekankan dalam pembelajaran tersebut, sehingga ruang untuk itu berkreativitas bisa. Kita mengabaikan KD iya, karena kita udah dikasih ruangnya. Terkait nanti apa yang dimasalahkan tadi Bu Kanti, masalah persiapan siswa untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, ini harus kita pikirkan juga. Takutnya kita fokus ke situ, kemudian siswa tidak ada materi-materi yang menguatkan dia untuk siap mengikuti ujian seleksi. Saya kepikiran gini Bu, usul gimana nanti kalau memang kedepannya kalau ini diterapkan, kita kolaboratif ini diterapkan di sekolah, terus mengakomodir juga yang arti di permasalahan tadi Bu Kanti, bagaimana kalau nanti kita buat kelas bimbel bagi siswa yang ingin persiapan, jadi kita buka ruang sendiri karena nanti kan kendalanya nanti situ. Kalau misalnya memang ada kolaboratif ini, jadi akhirnya ini kenapa Bu? Tidak di jam ini, jadi kita di luar bimbel. Jadi biar anak-anak ada tambahan, ada ya dulu namanya PIB, tapi PIB-nya kita alihkan untuk persiapan ke masuk ke program, tapi khusus anak yang mau saja. Karena kalau nanti ditanya kan tidak semuanya mau ikut ke program tinggi, ada beberapa saja. Ya, ini kalau memang kita nanti menggunakan kolaboratif tadi, pembelajaran kolaboratif. Jadi semua nanti guru baik muatan A dan B itu kelihatannya nanti banyak di kelas 10 juga itu karena yang kolaboratif ini kan sampai ke kelas 12 pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MTK dan PKN itu masih sampai bertahan sampai di kelas 12. Data kalau kurikulum Merdeka ya, sudah nih ya, PKN sudah lumpur ya, nggak masuk ke, kalau di SMK 2 itu namanya bukan profil pelajar Pancasila. Tapi PKN kita pada. Oh iya. Berarti tetap sampai di kelas 12 PKN ada ya. Berarti mungkin di situ pelajaran yang bertahan sampai kelas 12 aja kita kolaboratif. Sejarah bukan kita abaikan, tetap aja ada, tapi yang lebih difokuskan untuk kolaboratifnya nanti yang pembelajaran yang sampai di kelas 12. Di kurikulum Merdeka itu memang nggak ada KIKD, tapi ada CP. CP itu ya topik materi, tetap disiapkan topik materinya, tetap ada garis-garis besarnya harusnya diajarkan materi ini. Cuman kenapa dimasukkan ke materi produktif matematika, biar yang disampaikan kita itu kerjasama dengan kejuruan, kolaborasinya seperti apa. Jadi tetap ada topik-topik materi yang sudah disiapkan dari pusat. Bukan berarti kita seenaknya aja ngambil materi, tidak seperti itu juga Pak. Jadi ada target ketika mereka melanjutkan perguruan tinggi, tetap ada koridornya di situ. Namanya cuma berubah jadi CP, bukan kayak tadi. Mungkin pemahaman saya seperti itu, karena kita belum melaksanakan, belum belajar langsung menerapkan itu kan lebih paham. Sekedar mendengar, sekedar melihat di Google, sekedar diskusi aja yang sudah menerapkan. Itu aja sih Pak Ustadz ya, biar nggak salah paham. Kemudian kalau masalah untuk bimbel, mungkin itu dibicarakan lebih lanjut, nggak mungkin di forum ini karena forum ini yang hadir cuma sedikit, dan itu pengaruh ke jam
belajar siswa sudah sampai sore gitu ya. Itu aja mungkin, kalau ada yang lain silakan. Baik, terima kasih pada kesempatan yang diberikan. Ini terkait kolaborasi pelajaran matematika dengan pembuatan pola, Bu ya. Nah, kalau saya pahami kolaborasi ini sangat baik, bagus. Namun, apakah kolaborasi yang Ibu lakukan ini hanya sebatas pecahan tersebut saja atau nanti ada lanjutannya? Karena endingnya di dalam pembuatan pola itu kan dia nggak persegi, perseginya tuh nggak pas, ada yang ini segitiga juga nggak pas, mungkin ada yang melengkung, itu kan bagian dari pecahan kan gitu. Kalau dia prisma itu gimana, atau gimana lengkungannya begini, itu kan gimana kan gitu, itu kan masih lanjutan, Bu. Kalau tadi yang di video kan itu hanya sebatas dasar ya, pembagian dari apa tadi itu yang kertas kotak itu dibagi dua, seperduanya, seperempatnya, seperenamnya gitu kan. Kalau kolaborasinya hanya 2 jam mengenai dasar itu ya selesai, nggak masuk di KIKD. Tapi kalau tujuannya ingin bagaimana siswa ini paham terkait pembuatan pola yang terkait dengan matematika pecahan, ini perlu banyak pertemuan. Maka perlu tadi diskusi panjang. Bagaimana, apakah ada di KIKD-nya, apakah ini nanti tujuan pembelajaran ini nyampainya kemana? Mungkin seperti itu. Kalau di matematika di jurusan lain, itu kalau di TKJ itu juga bukan sebatas matematika penjumlahan, pengurangan dan yang lain. Bahkan di situ ada bilangan biner itu seperti apa, bilangan oktal seperti apa, heksadesimal seperti apa. Itu harus selesai juga. Karena beda, Bu, 4 tambah 4 di bilangan desimal kan 8. Tapi kalau anak itu kembali bertanya, bilangan apa, Bu? Kalau bilangan oktal 10 katanya. Nah, itu kan kacau juga kan gitu. Kalau tidak ada pemahaman sejauh ke sana. Biner ke desimal itu bagaimana cara konversinya? Nah, itu mungkin nanti ada masuk di KIKD atau perlu diskusi panjang. Di pelajaran sistem komputer sama pelajaran matematika di mana nih yang masuk? Kan gitu. Itu kolaborasi, tapi kan ini hanya maksudnya ini kan nanti ada tindak lanjutnya, Bu ya. Nggak hanya sebatas tadi selesai nih membuat pecahan untuk pembuatan pola, kan nggak hanya sebatas itu. Endingnya apa kan gitu. Tujuannya nanti sampainya apakah siswa ini paham kalau ini ada kain persegi buat pola celana, ini dipotongnya setengah lingkaran seperti ini pecahannya hitungannya gimana? Mungkin itu ada hitungannya, mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin ada hitungannya. Nggak hanya sebatas oh ini digaris, dilingkari, dipotong, kan nggak, mungkin ada hitungannya. Terus sisi-sisinya mungkin dilebihkan, itu kan ada hitungannya. Mungkin seperti itu. Mungkin itu dulu yang saya tanyakan, Bu. Nanti kalau ada muncul lagi di benak saya, mungkin diizinkan lagi untuk bertanya. Terima kasih. Pak Panji langsung jawab aja, Pak Jul, saya jawab. Untuk ini bertahap selanjutnya atau tidak? Untuk matematika kolaborasi dengan kejuruan, targetnya hanya dasar saja, Pak Jul. Kenapa? Kalau sampai kita mengajar bilangan biner, itu bukan nanti guru kejuruannya ngajarin apa, itu kan KD-nya kejuruan gitu kan. Jadi kenapa hanya dasar saja? Itu karena dasar itu meletakkan fondasi pemahaman dasar. Insya Allah kalau dasarnya ini kuat, materi ke selanjutnya itu bisa lebih mudah dipahami. Jadi tugas selanjutnya adalah tugas dari guru kejuruannya. Misalnya begini, ketika saya mengajarkan pecahan hanya membagi kain persegi, mungkin bayangan Pak Jul itu berupa kain kalau di tata busana gitu ya, bentuknya persegi. Tapi dalam pemahaman pecahan ini tidak hanya berupa kain, Pak. Misalnya
menghitung jumlah kain yang diperlukan dan menghitung biayanya. Jadi kita ketika harganya 1 meter itu 100.000, berarti kalau belinya perlunya cuma setengah meter, berapa yang dikeluarkan biayanya? Berarti kan dia berpikir oh separuhnya 50.000. Jadi tidak hanya sekedar ini bentuknya bulat atau apa, kita hanya menanamkan konsep dasar. Jadi jangan terlalu salah kaprah matematika langsung ikut campur ke arah kejuruan. Terus kita nanti haknya ngajar kejuruan nanti malah diambil alih lagi sama matematika seperti itu. Ketika bilangan biner mungkin di KIKD nggak ada ya matematika itu pembilangan biner. Cuma kita ada bilangan berpangkat, bilangan pola, bilangan itu bisa mendukung materi bilangan biner seperti itu Pak. Jadi jangan sampai salah kaprah matematika bertanggung jawab nih dengan kejuruan, tidak sejauh itu. Matematika hanya berpikir menanamkan dasar pemahaman saja, gitu. Mungkin ada tambahan dari guru matematika nih? Enggak, tadi kan yang dipresentasikan terkait pembuatan pola kan gitu. Makanya enggak pecahan harga barang dan lain-lain. Karena itu pembuatan pola, apakah hanya sebatas ini kain seperti setengah seperempat karena kan gitu enggak. Karena pembuatan pola ini kan unik pola ini. Kalau di kata pesan kan unik Bu ya, pola ya. Karena pola lengan ini enggak persegi, enggak juga segitiga kan gitu. Nah, kan seperti itu. Dia gini Pak, ketika diukur badannya itu 50 cm, di polanya itu gambarnya seperempatnya. Jadi dia langsung gitu, oh seperempat dari 50 seperti itu. Kalau diameternya 12, misalnya yang digambar itu seperempatnya tinggal 12 dibagi berapa diameternya. Ya arahnya begitu aja. Kemudian maaf ini hanya pembuatan pola karena ketika kita masuk ke materi yang lain, ketika pecahan itu benar-benar sudah dipahami siswa, insya Allah ke materi yang lain itu akan mudah. Seperti itu aja sih, nggak sampai kemudian saya bilang tadi biaya seperti itu dia materi tingkat selanjutnya gitu. Jadi ketika dasarnya bagus, insya Allah membantu materi berikutnya. Tidak kita nggak berani menjanjikan sampai selesai semuanya matematika mendampingi seterusnya, tidak seperti itu. Kita nggak sanggup kayaknya kalau dibayangkan seperti itu Pak. Kita juga punya tanggung jawab harus menyelesaikan KIKD. Itu mungkin Ada yang diluruskan Bu. Boleh sedikit? Ada yang diluruskan itu bukan berarti kalau kolaborasi ini diambil sepenuhnya sama matematika enggak? Oh iya. Karena kolaborasi itu kan antara kedua belah pihak gitu loh. Oh, ibaratnya saling membantu gitu ya. Jadi enggak kita lepas tangan. Oh ini jajarin nanti enggak. Mana kolaborasi? Di situ ditemukan. Mana nih titik kolaborasinya di mana? Oh, misalnya oh ini saya membantu terkait ini, atau kita diskusi ternyata cara singkatnya seperti ini nih. Kan gitu. Cara simpelnya seperti ini. Nah, atau gimana? Mungkin gitu, Bu. ya betul betul. Enggak langsung dilepas nih, oh langsung diambil alih enggak? Ya, betul Pak. Terima kasih untuk ralatnya. Silakan. Iya. Terkait dengan Belajar pegang. Gimana pegangnya? Lama. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya ubah cara megangnya. Mungkin menambahkan sedikit tentang bagaimana kolaborasi tadi tentang penerapan bilangan pecahan pada materi pembuatan pola. Tugasnya matematika adalah untuk menanamkan konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan. Kemudian setelah siswa mengetahui, ini kan ada kolaborasi antara guru produktif dengan matematika. Setelah siswa paham, otomatis nanti akan memudahkan guru produktif. Ketika sudah masuk di materi produktifnya, di dalam itu kan ada rumus tersendiri. Iya. Jadi gunanya bilangan pecahan nanti untuk memudahkan ketika siswa sudah memahami di pelajaran matematika,
guru produktif akan lebih mudah untuk mengarahkan siswa ketika sudah masuk di dalam praktek pembuatan pola. Jika Nah, itu ada, kalau prinsip kita kalau tidak kita komunikasikan dulu proyek kita dengan guru yang terkait, maka otomatis kita tidak tahu siapa saja siswa yang akan kita PJBL-kan, itu yang tahu penjumlahan. Seperti itu. Dan nanti akan kesulitan, Bu. Ini saya berikan gambar contoh materi penjumlahan, Bu, karena saya kurang begitu paham. Kalau umpamanya contohnya materi yang lebih rumit lagi, perhitungan persentase diskon, potongan bunga. Bunga 10% dengan biaya pinjaman seberapa perhitungan bunga. Nah, dengan perhitungan itu tidak semua siswa bisa. Nah, untuk memperkuat PJBL-nya Ibu, itu kan Ibu harus menjalin komunikasi dengan guru matematika supaya materi itu bisa masuk di materinya guru matematika juga. Karena seperti itu ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika Ibu memberikan soal PJBL atau materi PJBL dengan materi yang sama dengan apa yang diajarkan dengan matematika, kan siswa sudah paham karena matematika mempertegas, memperkuat. Nah, PJBL-nya Ibu jalan karena tidak ada kendala hitung-hitungan. Jadi tidak ada masalah lagi umpamanya kendala umpamanya suruh hitung 10% dari 10 juta. Tidak ada kendala karena sudah diajarkan sama matematika. Tapi kan untuk mengetahui itu harus ada komunikasi di awal, menjelaskan PJBL-nya, produktifnya apa dulu, supaya nanti matematika bisa membantu masuk di situ. Disitulah letak kolaborasinya di awal. Jadi seperti itu. Coba deh Ibu kita sebagai guru produktif bikin PJBL yang ada kaitannya dengan pelajaran wajib A, wajib B, tanpa kita komunikasi. Biarkan matematika apa adanya, KD jalan. Itu pasti tidak match. Pasti Ibu akan menemukan titik di mana siswa itu tidak mengetahui cara berhitung. Akhirnya yang ngajarin hitungnya gimana? Guru luar lagi. Seharusnya sudah ini, nah harusnya masih butuh berutak-atik dengan hitung-hitungan itu. Nah, alangkah baiknya ketika itu dikolaborasikan di awal, maka guru kejuaraan itu tidak pusing lagi. Paling cuma ini berapa? Oh, dia sudah tahu. Oh, saya hitungnya 10% dari ini, ketemunya sudah ini. Nah, betul, seperti itu. Itu tujuannya. Jadi kolaborasi tujuannya bukan untuk meringankan atau menambah beban, melainkan untuk saling mempermudah. Seperti itu. Saya kira itu bisa kita coba dulu, Pak. Karena tidak akan berhasil kalau belum ada coba. Kita coba umpamanya PJBL apa kita kumpulkan. Nah, guru siapa saja yang terlibat, makanya dicoba dulu, Bu. Dicoba. Jadi ini kebetulan kan mapel tata busana. Sebenarnya saya ini keresahan udah lama sekali karena ketika resah banget ngalah-ngalahi galaunya. Pokoknya resah banget karena ketika ayo kita berhitung, kita ketika membuat pola itu bermainnya rumus, Pak. Makanya mungkin kenapa Bu Kamti pakai origami, karena rumusnya adalah 1/4 lingkar badan ditambah 1 untuk kelonggaran ditambah 3. Atau 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 untuk pola depan dan ditambah 3 untuk kumna. Mereka bingung, Ibu 1/4 itu gimana? Waduh, masa iya kita mau masuk kelas kayak Upin Ipin, ayo kita hafalan perkalian 1/4, padahal kan itu menurut saya gampang ya Pak, dasar gitu. Nah, dasar yang ibaratnya kita dulu SD kelas 2, kelas 3 tuh sudah hafal perkalian. Nah, ini mereka tidak paham konsep membagi, padahal mereka bisa perkalian. Jadi ketika ditanya, saya bisanya cuma mengalikan saja, saya tidak bisa pembagian. Oh, berarti kamu orangnya tidak adil. Saya ngomongnya sampai kayak gitu, saking ya kan ibaratnya kalau kue ada 1/4, berarti kan dipotong ada 4 dengan porsi yang sama. Mereka bingung di situ. Atau ketika menghitung, ya kayak tadi 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3, Bu boleh nggak pakai kalkulator? Padahal angkanya kecil, nggak nyampe 100, cuman kayak 20, 30, 80, kan ya sebesar-besarnya anak lingkar pinggangnya berapa, kayak cuman segitu aja. Mereka tuh tidak bisa. Jadi kalau misalnya mungkin Bu Inge bilang segitunya Kak, ya mungkin karena kebetulan Bu Inge belajar di kelas siswanya yang lumayan. Tapi ketika belajar di kelas yang siswanya agak lumayan, itu agak susah. Karena saya itu sudah dari awal saya pertama kali mengajar, karena waktu saya belajar mungkin saya ngerasa
oh teman saya nggak bisa, pengalaman saya waktu SMK teman saya nggak bisa, ya udah biasa aja karena saya merasa saya bisa perkalian, saya bisa pembagian, saya merasa itu gampang aja. Ternyata ketika saya terjun sebagai guru, itu benar-benar yang blank sampai oh separah inikah mereka itu nggak bisa pembagiannya, sedangkan itu adalah setiap kali rumus berulang terus seperempat lingkar badan karena pola itu dibagikan 4, kita cuma bikin separuhnya saja, setengah. Terus kemudian ada lagi agak tinggi lagi perhitungan harga jual, misalnya mau ambil keuntungan 20%, bagaimana Bu cara mengalikan 20%? Kan kalau dikali jadinya lebih banyak, mereka lupa konsep membagi 100-nya lagi. Jadi ketika mau untung atau ambil bukan jadi untung, malah jadinya itu rugi. Jadi sampai oh begini ya kayak gitu. Jadi akhirnya ya ini ya benar kata Bu Adi dan Guru Pak Panji, akhirnya kita harusnya yang melaju ke materi selanjutnya, tapi akhirnya harus mengajikan dasarnya lagi. Tapi tidak apa-apa Bu, dalam artian ini kan lebih bagus ketika kita harus fokus ke anak itu sampai betul-betul paham. Kayak matematika kalau satu kelas itu tidak bisa, banyak yang kita tidak bisa nama-nama, masa yang dipaksa perkalian? Iya Pak, makanya kan iya, saya paham, makanya kan tetap maksud saya begitu Bu. Jadi kita ini bagaimana mengkonsep anak itu tidak usah kita fokus ke mengejar adik. Iya, jangan tidak usah kita kejar adik. Kalau memang anak itu kalau umpama matematika pecahan, nah kebetulan ini pas ada di KD memang. Nah umpamanya masuk di KD ada pecahan itu. Nah walaupun pecahan itu tidak cukup satu pertemuan, kalau memang satu semester anaknya baru paham, ya benar satu semester pecahan terus. Itu loh maksud saya. Sampai betul-betul dia paham gitu. Kan intinya pengen kita tuh seperti itu. Nah saya setuju kemarin kita ini kan ada beberapa guru sudah menerapkan itu. 1 tahun ada 12 KD. KD 1.1 sampai 1.14. Data matematika berapa yang kelas 10, yang kelas 10, 11, 12. Kalau saya teknologi perkantoran semester 1 dan 2 totalnya ada 14 KD. Nah kalau saya ikuti keterkerjaan mengajar KD, berarti satu semester harus menyelesaikan 7 KD. Nah, tapi ketika saya selesaikan, saya mencoba menyelesaikan, saya pernah menyelesaikan 7 KD, tapi ternyata apa? Ternyata tidak ada dampaknya. Mengetik kecepatannya tidak ada, mengetik 10 jarinya tidak ada, malah tambah pancet, tambah tidak tercapai seperti itu. Tapi kemampuan segi pengetahuannya masuk, hanya sekedar ranah di pengetahuan. Nah, ketika kita rubah, saya coba rubah konsepnya. Saya target semester ini tidak peduli dengan KD walaupun targetnya 7. Saya fokus satu semester anak itu bisa mengetik 10 jari. Walaupun itu KD 1.1. Nah, itu kira-kira boleh apa enggak sebenarnya? Kan itu bebas guru. Masalah rapot, oke saya cetak aja 7 KD. Enggak, saya apa adanya, tapi anak saya bisa 10 jari. Ada buktinya ya. Iya, ada outputnya. Jadi pembelajaran yang bermakna itu ketika kita tanya, nah, kamu bisa apa setelah belajar ini? Saya dari Pak Panji bisa mengetik 10 jari dengan lancar. Bermakna banget. Sampai tua Pak. Sampai dia berkeluarga. Sama kayak matematika. Umpamanya anak itu bisanya pecahan. Dan 1 semester ternyata baru bisa, tidak 1-2 kali pertemuan. Maka yang ditanyakan dari pelajarannya Bu Kamti, saya bisa mengukur pola Pak. Saya tahu itu setengah tambah seperempat ketemunya sekian. Kalau di 1 dikurangi seperempat, nah ketemunya sekian. Kalau saya mengukur kain, kalau kainnya ukurannya panjangnya sekian, kalau dikurangi sekian, apa yang disampaikan Bu Dewi tadi, akhirnya dia tahu. Itu kan dari pembelajaran, konsep pembelajaran yang bermakna. Tapi kan saya akan ragu Bu, ketika itu hanya disampaikan dalam 1 kali pertemuan saja. Apakah ketercapaian itu akan bisa? Nah makanya yang saya sampaikan ke Pak Mus tadi, bisakah gitu loh, ketika KD itu tidak ada, ditambah dan itu difokuskan kalau memang itu ada pentingnya buat tata busana. Seberapa penting sih? Kalau cuma seberapa penting, kalau 100% penting, kok berarti itu hal utama. Sama halnya ketika hitung-hitungannya binarnya Pak Jul, seberapa penting sih bilangan binar? Sangat penting sekali Pak. Masukkan, biar dibantu diajarkan di matematika TKJ buat memperkuat. Kayak kami di Kansipan, jumlah arsip sekian ratus ribu dengan jumlah masa sekian tahun, berapa tahun dia harus dihanguskan, kan ada hitung-hitungannya buat dia. Ada rumusnya seperti itu ada seperti itu. Dan itu sebenarnya
Kita semua bisa, cuman selama ini kita belum pernah namanya seperti ini, Pak. Belum pernah seperti ini. Dan gambaran ini kan hanya sekian sedikit saja, Pak. Kalau semua guru yang hadir, saya kira ini akan mendukung. Pertama, guru akan lebih hemat tenaga. Guru tidak terfokus pada ketuntasan semua KD harus selesai, tapi berkesan. Nah, kita yang terbantu, guru kejuruannya, guru matematikanya juga terbantu. Tidak capek umpamanya sambil logaritma pecahan aja, terlalu kasih latihan, kasih dengan model pembelajaran yang menarik seperti apa, seperti buka tadi tempel. Kalau lingkaran besar ditambah lingkaran kecil, berapa ketemunya? Seperti itu. Itu mungkin lebih menarik ya Pak ya, seperti itu. Ini mungkin. Kalau saya sih gini. Gimana Pak? Mungkin arahnya bagaimana nanti memecahkan permasalahan tersebut. Kedepannya mungkin semester. Kalau memang mau cepat, yang realisasikan mungkin di bulan awal pembelajaran semester genap, semester genap berarti Januari ya. Kalau memang kita bisa, teman-teman ngumpul, kita bicarakan, berkumpul nih ya, guru produktif, muatan A dan B. Walaupun nanti bayangan saya, guru matematika, tadi saya sudah tanya Bu Risma, apa sih materi yang diajarkan di kelas matematika ini? Memang luar biasa. Kalau dasar matematikanya saja sudah tidak kuat, apalagi materi-materinya yang mau dipelajari, bilangan berpangkat, apalagi logaritma dan sebagainya. Setelah kita tadi kan pembahasannya kelihatannya nanti kembali ke dasar, kembali ke dalam pembelajaran konsep dasarnya matematika. Jadi ya mau tidak mau, guru matematika kembali mengajarkan itu konsep dasar matematika ke anak-anak. Nah, nanti bagaimana prosesnya di kelas ya, nanti pertemuan tersebut kita bahas. Walaupun nanti bayangan saya, misal kalau memang konsep dasar berarti kelas 10 ya, kelas 10 berarti semua nanti yang matematika yang ajar di kelas 10 itu konsep dasarnya sama gitu ya. Nanti mungkin di kelas 11 mengarah kejuruan matematika mungkin gitu ya, berganti ya. Kemudian nanti selanjutnya kelas 12. Nah itu kalau mau direalisasikan berarti kita yang ini berarti dari Kak menyusun gitu ya, materi-materi yang bisa pas untuk diajarkan. Tapi di konsep dasarnya ya, konsep dasarnya karena kita nggak bisa mengacu ke materi yang diajarkannya matematika di. Makanya akan berbeda. Dan tidak semua akan nanti ya, betul akan berbeda materi matematika. Nanti akhirnya antara jurusan PTKP, ya itu KKL, TKJ, TB, ya seperti itu Pak. Makanya nanti ketemu di situ. Nanti sesuai kebutuhan itu Pak. Apakah nanti misalnya dari diskusi itu nanti cari lagi benang merahnya, ini yang konsep dasarnya yang perlu dikuatkan, atau nanti kembali lagi pecahan yang harus dikuatkan atau Nah, apa? seperti itu dan materinya kebutuhannya apa ya Kebutuhan. matematika. Oh gitu. Iya. Nanti berbeda nanti. Ya, beda, Pak. Berbeda. Jadi kayak Bu Dewi hanya fokus main pecahan-pecahan. Ya. Seperti itu. Tapi di OTKP pecahannya enggak perlu kan? Iya. Ya. Jadwalnya Januari, nanti tadi usulannya berarti Kajul ya. Kajul nanti akan mencari materi Yang bisa dikolaborasikan. Pertama, yang Pak, bisa dikolaborasikan dengan harus jadwalkan dulu semua guru produktif ngumpul Hmm. sendiri dalam satu ruangan. Itu nanti produktif itu saling berkomunikasi. Kira-kira masalah apa yang kira-kira bisa akan kita ajak kolaborasi ke depannya untuk mensupport pelajaran produktif guru itu masing-masing. berarti Jika ada sudah didata, baru Pak Mus undang guru produktif semua atau perwakilan dari Kajur saja, sama guru-guru yang sudah didapatkan datanya dari masing-masing Kajur. Seperti itu. Baru kita ngobrol itu presentasi, diseminasi seperti bukan seperti itu. Iya, oke. Tapi bagus Pak, 2 hari cukup itu Pak. Iya, berarti yang pertama Kajul. Kajur Toro. Iya, kalau nanti hari kedua Kajul dengan apa yang sudah Ya. yang kita udah dapat datanya bisa dikolaborasikan. Betul, Kajur dan guru produktif. Yang hari pertama, yang kedua Kajur saja sama guru yang nanti sudah punya datanya sama. Oke. Itu usulannya mungkin bisa kalian buatkan form aja, form
nama mapelnya itu KD-nya apa, yang indikatornya mengarah ke yang bisa dikolaborasikan. Ya. Sekalian kolomnya Bu, model pembelajarannya yang Saya kira itu saja untuk diseminasi Bu Karti kali ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.